Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Diffusion. Hari ini renungan kita dari Matius 11 ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Rasa kecewa adalah gambaran kekesalan dalam hati. Saat kecewa, perasaan seseorang biasanya menjadi buruk. Saat kecewa, seseorang akan mencari pelampiasan. Ada yang melampiaskan kemarahan kepada seseorang yang dianggap sebagai sumber kekecewaan. Ada yang menggugahnya ke media sosial supaya manusia sejagat mengerti bahwa dia sedang dikecewakan. Ada yang menyimpannya rapat-rapat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berusaha menguasai diri, berusaha tenang supaya kekecewaan yang dia alami tidak kelihatan atau tidak diketahui siapa-siapa. Ada juga yang memilih berdiam diri di kamar, tidak mau bertemu siapa-siapa. Dia memilih ditemani oleh lagu-lagu yang liriknya bernada kekecewaan. Lirik lagu mengingatkan bahwa bukan dia saja yang mengalami kekecewaan, tapi juga orang lain. Rasa kecewa merupakan bagian kehidupan setiap orang. Siapa saja bisa mengalami kekecewaan. Ada suami yang dikecewakan oleh istrinya. Ada juga istri yang kecewa pada suaminya. Ada orang tua kecewa terhadap anak. Anak kecewa terhadap orang tua. Ada karyawan yang kecewa pada atasannya. Ada juga atasan kecewa kepada bawahannya. Dan kalau kita deretkan, maka deretan orang-orang kecewa akan semakin bertambah, masih panjang. Firman hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Berbahagia artinya keadaan atau perasaan senang, bebas dari segala yang menyusahkan. Jadi kalau kita ingin senang, jangan kecewa. Kalau ingin bebas dari segala yang menyusahkan, jangan kecewa. Semua orang ingin senang. Semua orang ingin bebas dari segala kesusahan. Ternyata penyebab kesusahan adalah kekecewaan. Dalam Alkitab, kata berbahagia juga diterjemahkan dengan diberkati. Jadi orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang tidak menyimpan kekecewaan di dalam dirinya. Akibat kecewa bukan hanya mendatangkan kesusahan, bukan hanya menghambat kesenangan, tapi juga penolakan. Penolakan membuat kita kehilangan teman, kehilangan orang-orang dekat, kehilangan saudara, kehilangan orang-orang terbaik. Orang yang mengalami kekecewaan akan menolak orang yang dianggapnya sebagai sumber kekecewaan. Bahkan jikalau seseorang kecewa kepada Tuhan, Tuhan pun akan dia tolak. Jika Tuhan ditolak, maka hilanglah damai sejahtera, hilanglah kesenangan, hilanglah berkat. Saya berharap kebenaran firman ini memerdekakan kita, supaya jangan kita menyimpan kekecewaan. Bila kita pernah mengalami kekecewaan, dan hal itu masih mengikat kita sampai hari ini, lepaskan. Ampunilah orang yang mengecewakan Anda. Berdamailah. Kekecewaan yang tidak diselesaikan akan menghambat kebahagiaan Anda, menghalangi kesenangan hidup Anda, menghambat berkat Anda. Kekecewaan akan menghancurkan hidup Anda, bukan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pengalaman hidup, pengalaman yang buruk mungkin pernah kami alami. Kami pernah dikecewakan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya tidak menyimpan terus kekecewaan itu. Karena itu akan menghambat kesenangan kami, menghambat berkat yang Tuhan mau beri bagi kami. Bahkan kekecewaan seringkali kami menolak orang lain, orang yang kami anggap sebagai sumber kekecewaan kami. Bisa jadi mereka adalah teman kami, sahabat kami, orang yang dekat dengan kami.
Tapi karena kami kecewa, kami menolak dia, kami kehilangan orang-orang terbaik, kami kehilangan sahabat. Tuhan, tolonglah kami supaya mau berdamai, supaya kami saling mengampuni. Anugerah-Mu lah bekerja. Mampukan juga anak-Mu yang mendengar Efrata Devotion hari ini melepas pengampunan, melepaskan kekecewaan, supaya dia mengalami kesenangan, supaya dia mengalami anugerah dan berkat daripada Tuhan. Ini seru kami, doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.